Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya akan memberikan renungan singkat. Dari bacaan tersebut, Tuhan ingin menjelaskan sesuatu untuk kita melalui perumpamaan. Di sini kita dikatakan sebagai benih dan seorang penaburnya ialah Allah. Tanah di sini menggambarkan sebagaimana kita mengolah firman Allah. Di sini tertulis, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah lalu lupa dengan firman Allah. Jadi di sini kita cuma kayak ke gereja dengerin firman Allah, cuma duduk, tapi ketika kita keluar dari gereja, kita lupa apa yang pastor berikan kepada kita. Di sini juga pula tertulis, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, ini tuh melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari saat awal aja nih, namun dasar iman yang dimiliki kurang kuat. Aku kasih contoh, misalkan pas retret kan kita pulang dari retret masih memiliki semangat yang menggebu-gebu, ingin melakukan firman Allah dan segala macamnya. Tapi setelah pulang dari retret beberapa hari kemudian, kita udah gak semangat lagi nih, udah mulai balik lagi kehidupan awal, kehidupan sebelum retret lagi. Nah, itu tuh yang melambangkan sebagian jatuh ke tanah berbatu tuh. Jadi semangatnya pas awal-awal setelah retret doang, selanjutnya enggak gitu. Selanjutnya ada sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Nah, ini tuh melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Namun karena ada suatu ketakutan akan hal duniawi, maka imannya goyah dan firman Allah tidak terlaksanakan lagi. Contohnya, kita di Indonesia ini tuh sebagai minoritas yang dikelilingi oleh mayoritas. Mungkin saja kita tinggal di lingkungan yang mayoritasnya sangat kuat gitu. Nah, karena itu kita jadi takut untuk melaksanakan firman Allah. Kita jadi takut untuk menyebarkan firman Allah, kita jadi takut untuk pergi ke gereja atau bagaimana seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh ayat ini gitu. Karena ada suatu hal duniawi, kita jadi nggak bisa nih melaksanakan firman Allah. Nah, yang terakhir nih, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ini melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah dengan baik dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa takut akan hal duniawi. Nah, ini nih yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita, teman-teman. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tuhan ingin kita melaksanakan melaksanakan firman Allah sesuai yang ada di Alkitab tanpa ada rasa takut terhadap hal-hal duniawi, dan kita tetap melaksanakannya rutin sehari-hari, tidak hanya awal-awal saja, tidak hanya ke gereja lalu melupakannya. Nah, dari sini kita bisa nih ada buahnya nih. Bisa aja teman kita yang bukan Kristen gitu kayak orang Kristen tuh baik loh, gini, dan mungkin saja mau mempelajari dan tertarik untuk mempelajarinya. Itu juga termasuk buah-buah yang bisa kita lakukan. Jadi apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin menjadi tanah yang berbatu-batu atau menjadi tanah yang subur nih? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, demikianlah khotbah saya. Semoga hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.